warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Karina dengan NPM 120130156. Di sini saya akan menjelaskan jenis kontrak proyek dan kasus pelanggaran kontrak proyek. Data proyek, nama proyek Cost de Vries 4 lantai, alamat Kelapa 2 Depok, nilai kontrak Rp1.800.000.000, kontraktor PT Sumber Makmur disamarkan, owner Ibu Priti disamarkan. Luas bangunan 424 meter persegi. Jenis kontrak yaitu jenis kontrak unit price. Unit price adalah kontrak yang sering disebut dengan kontrak harga satuan, di mana nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor dibayar berdasarkan volume yang dikerjakan oleh pemilik proyek. Hal utama mengenai kontrak unit price adalah penilaian harga setiap unit pekerjaan telah dilakukan sebelum konstruksi. Pasal atau bagian kontrak yang dilanggar. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1. Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Konsekuensi pelanggaran. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 61A UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh apabila perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi tersebut diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal PKWT, berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Pasal 16 ayat 5 PP nomor 35 tahun 2021. Yang ketiga, dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja atau buruh. Pasal 17 PP nomor 35 tahun 2021. Namun apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja, pihak yang mengakhiri hubungan kerja PWKT diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja terdapat pada pasal 62 UU nomor 13 tahun 2003. Yang keempat, sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengusaha mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi dan membayar ganti rugi kepada pekerja atau buruh, sama halnya terhadap owner dan kontraktor. Ya, keringanan konsekuensi membayar denda penalti atau uang kompensasi dan membayar ganti rugi kepada pihak kontraktor yang telah dirugikan karena pemutusan kontrak secara sepihak. Apabila salah satu pihak mau, bisa dibuat pembaharuan terhadap kontrak. Jadi pihak owner tidak langsung putus kontrak dan pihak kontraktornya juga harus tanggung jawab karena langsung mengurangi jumlah pekerja pada saat konstruksi. Analisa kasus pelanggaran etika konstruksi. Sudut pandang kontraktor. Yang pertama, kontraktor mengalami kekurangan finansial. Pihak kontraktor sudah memberikan pemberitahuan ke pihak owner, namun dari pihak owner tidak ada jawaban. Oleh karena pihak kontraktor berinisiatif mengurang jumlah pekerja guna mengatasi kendala dana tersebut karena pekerjaan harus tetap berjalan. Yang kedua, pihak kontraktor memberitahukan kepada pihak owner bahwa pekerjaan akan terlambat waktu penyelesaiannya. Poin ketiga, tidak ada jawaban penolakan untuk keterlambatan pekerjaan dalam jangka waktu maksimum yang telah tertera di kontrak, sehingga kontraktor menganggap bahwa owner setuju. Menurut sudut pandang owner,
Poin pertama, sebagai pihak owner sudah menargetkan durasi waktu pengerjaan proyek, namun pihak kontraktor mengalami keterlambatan dalam pengerjaan proyek tersebut. Hal tersebut sangat merugikan dikarenakan target yang tidak tercapai serta memunculkan biaya yang lebih besar ke depannya. Poin kedua, pihak owner merasa dirugikan karena keputusan kontraktornya mengurangi jumlah pekerja tanpa berdiskusi dengan owner, karena hal tersebut membuat pekerjaan menjadi semakin terlambat, tidak sesuai target yang telah disepakati, dan melanggar kontrak yang ada. Menurut sudut pandang dari segi hukum berdasarkan kontrak, poin pertama, dalam perjanjian kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak menyebutkan bahwa apabila ada sesuatu hal yang menghambat pekerjaan proyek dan kontraktor telah memberitahukan keterlambatannya, maka owner wajib menjawab maksimal 2 minggu. Jika owner tidak menjawab dalam waktu tersebut, maka owner dianggap setuju. Poin kedua, kasus tersebut menunjukkan bahwa kontraktor telah melakukan kewajibannya untuk melaporkan kepada owner tentang keterlambatannya, namun owner tidak menjawab lebih dari 2 minggu, maka kontraktor menganggap bahwa owner setuju. Poin ketiga, pemutusan kontrak secara sepihak tidak dibenarkan karena merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan isi kontrak, yang apabila terdapat masalah akan diselesaikan secara kekeluargaan. Poin keempat, apabila terdapat keterlambatan, maka akan dikenakan denda, bukan pemutusan kontrak. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.